Tidak semua orang pergi karena ingin benar-benar meninggalkan. Sebagian pergi karena berharap ada yang mengejar. Setiap minggu pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, jalanan kota berubah menjadi ruang bernapas. Aspal yang biasanya penuh klakson, mendadak jadi lintasan lari, sepeda, dan langkah-langkah kecil orang-orang yang ingin merasa hidup kembali. Di sanalah Thomas pertama kali melihat Prita. Awalnya biasa saja. Dua orang asing yang kebetulan punya jam jogging yang sama. Saling angguk, saling senyum tipis, lalu kembali ke ritme masing-masing. Tapi minggu berikutnya mereka bertemu lagi. Dan minggu setelahnya. Hingga suatu hari, langkah mereka sejajar tanpa pernah direncanakan. Thomas terbiasa dengan angka, grafik, dan target. Hidupnya terstruktur, rapi, dan penuh perhitungan. Prita kebalikannya. Ia hidup dari ide, tren, dan emosi. Ia cepat tertawa, cepat lelah, dan cepat berharap. Entah bagaimana, ritme mereka bertemu di pagi hari yang sederhana itu. Jogging berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi rutinitas yang ditunggu. Dan rutinitas perlahan menjadi sesuatu yang terasa penting. Setelah berlari, mereka selalu berhenti di tempat yang sama. Bubur ayam hangat, bangku plastik, dan matahari yang mulai meninggi. Tidak ada janji, tidak ada status, tapi ada rasa nyaman yang tumbuh pelan-pelan, seperti pagi yang tidak pernah terburu-buru. Thomas merasa semuanya baik-baik saja. Selama ia hadir secara fisik, selama ia datang setiap minggu, selama rutinitas itu tetap ada, ia yakin perasaannya aman. Ia tidak terbiasa menjelaskan isi kepalanya. Ia lebih percaya pada konsistensi daripada kata-kata. Sementara itu, Prita mulai merasa setengah dipeluk. Thomas ada, tapi pikirannya sering melayang. Matanya menatap ke depan, tapi fokusnya entah di mana. Ia mendengarkan, tapi tidak sepenuhnya hadir. Prita merasakannya, bahkan sebelum ia bisa menjelaskannya. Ketika hubungan mereka mulai lebih serius, dunia Thomas menyempit ke satu arah. Promosi, target, jam kerja yang lebih panjang, pesan yang dibalas singkat, pertemuan yang ditunda, dan kehadiran yang semakin jarang terasa utuh. Prita tidak pernah meminta banyak. Ia hanya ingin diperhatikan dengan penuh. Tapi semakin ia berharap, semakin ia merasa sendirian. Hingga suatu hari, ia memilih menjauh. Bukan pindah kota, bukan benar-benar pergi. Ia hanya berhenti menghubungi, berhenti datang, berhenti menjadi bagian dari rutinitas Thomas. Minggu pertama tanpa Prita terasa aneh. Minggu kedua terasa sunyi. Minggu ketiga terasa kosong. Thomas tetap jogging, tetap bangun pagi, tetap melewati rute yang sama. Tapi kini langkahnya sendiri. Tidak ada sosok yang menyesuaikan kecepatan. Tidak ada suara tawa kecil. Tidak ada bangku bubur ayam yang terasa hangat. Ia berlari sampai setengah jalan, seperti biasa. Lalu berhenti. Di titik itu, tubuhnya berhenti, tapi pikirannya berlari kemana-mana. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia jaga dengan benar. Thomas menyadari sesuatu yang selama ini luput. Ia mengira diam adalah bentuk kedewasaan. Ia pikir tidak menuntut dan tidak banyak bicara adalah cara paling aman mencintai. Padahal, dalam diamnya, Prita merasa sendirian. Dalam ketenangannya, Prita merasa ditinggalkan. Ia selalu menunggu. Menunggu Prita mengerti. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu suasana yang pas. Tapi tidak pernah mengejar. Dan di tengah rute itu, dengan napas terengah dan mata yang menatap aspal, Thomas akhirnya mengerti. Beberapa orang tidak pergi karena tidak cinta. Mereka pergi karena terlalu lama menunggu. Ia berbalik arah. Langkah pulangnya tidak cepat. Tidak dramatis. Tapi penuh kesadaran. Untuk pertama kalinya, ia tahu apa yang ingin ia jaga. Bukan rutinitasnya. Bukan pekerjaannya. Tapi seseorang yang selama ini berjalan di sampingnya, tanpa pernah benar-benar ia gandeng. Kadang, yang kita sebut aman justru menjadi alasan orang lain pergi. Dan kadang, keberanian terbesar bukan melangkah maju, tapi berbalik sebelum benar-benar kehilangan. Karena pulang, tidak selalu berarti kembali ke tempat. Kadang, pulang berarti kembali menjadi seseorang yang berani hadir sepenuhnya.